Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan Magang PPA Dinkes Jawa Timur. Di sini kita akan belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya bagaimana cara menggunakan software Tableau. Nah, ada yang perlu di disclaimer terlebih dahulu. Di sini kami bukan ajakan untuk membeli produk-produk dari Tableau. Jadi di sini kita hanya akan belajar bersama bagaimana pengenalan dari software Tableau itu sendiri dan bagaimana cara menggunakannya. Dimulai dari pengertiannya dulu. Yang pertama, apa sih itu Tableau? Tableau itu merupakan software yang memudahkan kita dalam melakukan analisis visual interaktif melalui berbagai macam grafik yang bisa digunakan. Di sini kita juga bisa menggunakan beberapa warna yang tentunya lebih interaktif dari software-software lainnya. Mengapa sih kita menggunakan Tableau? Yang pertama, pilihan visualnya yang interaktif dan variatif. Jadi dalam penggunaannya sendiri, kita bisa langsung kayak drag and drop gitu, juga tinggal ganti-ganti warna sesuai keinginan kita. Jadi lebih gampang. Dan user friendly, tidak membutuhkan skill programming. Jadi kita tidak perlu untuk mengubah-ubah programnya atau ya kita nggak perlu membutuhkan skill programming, hanya pencet-pencet aja gitu udah bisa menggunakan software Tableau ini kayak gitu. Selanjutnya, data juga dapat berasal dari banyak sumber data dan ukuran. Jadi misal menggunakan Excel atau CSV itu juga bisa langsung aja digunakan, diimport, dan bisa langsung dikerjakan untuk menggunakan analisis visual grafik yang variatif dan interaktif. Selanjutnya ada produk-produk dari Tableau sendiri. Ini ada beberapa produk ya. Yang pertama Tableau Server. Ini paling cocok digunakan dalam perusahaan. Tableau Server sangat membantu perusahaan besar untuk menyediakan keamanan tata kelola untuk governance dan skalabilitas kerja. Terus ini ada Tableau Desktop. Ini merupakan salah satu produk unggulan dari Tableau. Ini dapat digunakan baik di Windows maupun Mac dan dapat menghubungkan data hingga berbagi dashboard menggunakan Tableau Server atau Tableau Online. Yang ketiga ada Tableau Online, ini versi online-nya dari Tableau. Dan selanjutnya ada Tableau Public, ini yang bakal kita gunakan. Ini merupakan layanan gratis yang memungkinkan penggunanya untuk mempublikasikan visualisasi data interaktif secara online. Ini ada tampilan workbook dari Tableau. Next, selanjutnya ada data types dan data filter. Nah, untuk data types ini kita bisa menggunakan berbagai macam tipe data ya. Kita misalnya ada tanggal atau misalnya kita mau menggunakan desimal, kayak gitu bisa menggunakan Tableau ini. Selanjutnya untuk data filter ini ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu dimensions dan measures. Nah, untuk dimensi sendiri ini variabel yang mengandung nilai kualitatif seperti nama, tanggal, jenis kelamin, dan negara. Nah, dan dapat digunakan untuk mengkategorikan dan mendetailkan visualisasi. Jadi misal kita ingin menggunakan data dari tanggal sekian sampai sekian, ini bisa dikategorikan, bisa difilter gitu. Atau mungkin kita ingin untuk jenis kelamin yang laki-laki saja, kita bisa difilter gitu. Terus selanjutnya untuk measure sendiri, ini variabel yang mengandung nilai numerik atau nilai kuantitatif yang dapat diukur. Measures dapat diagregatkan. Jadi misalnya datanya ingin yang diambil ini untuk rata-ratanya atau misalnya jumlahnya atau sum, itu bisa. Oke, selanjutnya yakni jenis-jenis grafik di Tableau. Data yang digunakan untuk contoh di sini adalah data getMailerHealth.csv. Pada Tableau terdapat 7 jenis grafik. Yang pertama adalah scatter plot, yang kedua adalah line chart, yang ketiga adalah bar chart, yang keempat adalah pie chart, yang kelima adalah highlight table, yang keenam adalah heat maps, dan yang ketujuh adalah field maps and symbol maps. Yang pertama adalah scatter plot. Scatter plot digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel kuantitatif. Pada pembuatannya di Tableau, dapat menggunakan 2-4 measure dan 0 atau lebih dimension. Kedua variabel tersebut dimasukkan ke dalam columns atau rows. Contohnya, bagaimana hubungan antara angka harapan hidup dengan populasi. Lalu langkah yang pertama adalah memasukkan variabel life expectancy ke dalam column dengan agregatnya adalah average atau rata-rata. Lalu yang kedua,
memasukkan variabel population ke row, dengan agregatnya juga average atau rata-rata. Lalu yang ketiga, memasukkan variabel country ke color, dan memasukkan continent sebagai filter. Lalu hasil yang akan didapatkan adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah bar chart. Bar chart ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antar kategori. Bar chart diurutkan dari yang tertinggi ke terendah atau sebaliknya, yakni terendah ke tertinggi. Pada tableau dapat menggunakan horizontal bars atau side-by-side bars. Contohnya, kita ingin mengetahui negara manakah di benua Asia yang mempunyai populasi terbanyak. Lalu langkah yang harus dilakukan di tableau adalah yang pertama memasukkan variabel population ke column dengan agregatnya adalah rata-rata. Lalu yang kedua memasukkan variabel continent dan country ke rows. Lalu selanjutnya memasukkan variabel population ke color untuk memberikan warna berdasarkan banyaknya rata-rata populasi. Berikut ini telah tampil bar chart dalam software Tableau yang menampilkan rata-rata populasi di setiap negara dalam benua Asia. Berdasarkan grafik yang telah terbentuk, kita dapat mengetahui bahwa Cina merupakan negara dengan rata-rata populasi terbanyak, diikuti oleh India pada posisi kedua, Indonesia pada posisi ketiga, dan seterusnya. Dalam grafik tersebut juga dapat diketahui bahwa semakin tinggi nilai rata-rata populasi negara, maka warna yang terbentuk di masing-masing diagramnya akan semakin gelap. Berikutnya adalah line chart atau diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk melihat tren data runtun waktu atau time series. Dalam pembentukan line chart ini, interval antara waktu harus sama. Kemudian tidak harus dimulai dari nilai 0. Kemudian pada tableau dapat menggunakan satu atau lebih measures dan 0 atau lebih dimensions. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Dalam contoh pengaplikasian ini, kita ingin mengetahui bagaimana tren rata-rata populasi antara tahun 1990 sampai 2008 di benua Eropa. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memasukkan variabel year ke columns, kemudian masukkan variabel population ke rows dengan agregat adalah rata-rata. Jadi nilai yang kita pakai di sini adalah rata-rata populasi antara tahun 1990 sampai 2008 di benua Eropa. Berikutnya kita masukkan variabel population ke color untuk memberikan warna berdasarkan banyaknya rata-rata populasi. Jadi nanti pada grafik yang terbentuk itu semakin tinggi trennya, maka warna yang terlihat akan semakin gelap. Nah, sekarang kita akan melihat hasil pembentukan line chart-nya. Nah, berdasarkan grafik yang terbentuk, kita mengetahui bahwa tren rata-rata populasi antara 1990 sampai 2008 di benua Eropa menaik. Berikutnya adalah mengenai pie chart atau diagram lingkaran. Diagram ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antar kelompok dengan melihat nilai persentasenya. Nah, dalam pembentukan pie chart ini tidak mengandung banyak kategori atau maksimal 5 kategori. Pada tableau dapat menggunakan satu atau lebih dimensions dan satu atau dua measures. Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Dalam contoh pengaplikasian ini, kita akan mencari benua mana yang mempunyai persentase penduduk terkecil di dunia. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan variabel kontinen ke columns. Yang kedua, kita masukkan variabel population ke rows dengan agregat adalah jumlah. Nah, selanjutnya kita pilih pie chart. Kemudian kita masukkan variabel kontinen ke label, masukkan variabel population dengan agregat jumlah ke label. Nah, variabel tersebut dimasukkan ke label dengan tujuan agar pada grafik yang terbentuk terlihat nama-nama kontinen dan juga nilai populasinya. Langkah akhir adalah dengan mengeklik quick table calculation pada label population, kemudian kita pilih percent of total. Ini tujuannya untuk menampilkan nilai persentase populasi penduduk di dunia. Nah, berikut adalah hasilnya. Berdasarkan pie chart yang telah terbentuk,
Dapat diketahui bahwa benua Oseania merupakan benua dengan persentase penduduk terkecil di dunia, yaitu sebesar 0,55%. Di samping itu kita juga mendapatkan sebuah informasi bahwa Asia menempati posisi tertinggi untuk persentase penduduk di dunia, yaitu sebesar 62,35%. Yang berikutnya ada Tableau dashboard. Nah, apa sih dashboard itu? Dashboard merupakan suatu tampilan visual yang menyediakan semua informasi penting dari suatu topik dalam satu tampilan. Di Tableau publik sendiri ada fitur yang bernama dashboard, di mana dashboard ini akan menyediakan semua atau beberapa grafik yang telah dibuat dalam satu tampilan atau suatu dashboard. Seperti ini contohnya, di mana dashboard pada Tableau dapat berisi judul topik, beberapa grafik chart yang interaktif, maupun elemen lainnya. Jadi ada beberapa grafik yang dapat ditampilkan dalam suatu tampilan, lalu diberi judul. Nah, untuk cara membuat dashboard sendiri ada dua cara, yaitu pada menu bagian atas, pada submenu, dan pada bagian bawah, yaitu terletak pada tampilan default Tableau sebelah New Worksheet, di mana layaknya sebuah Microsoft Excel, yaitu yang di atas bagian dashboard ini ada, dan yang di bagian bawah itu layaknya bagian sheet pada Excel. Untuk menempatkan atau memindahkan grafiknya ke dalam dashboard yaitu mudah saja, tinggal ditekan grafiknya lalu di-drag, digeser ke dalam tempat kosong, yaitu tempat kosongnya dashboard itu, lalu dirapikan, ditata sesuai selera yang diinginkan, dan pastikan tulisan dan gambarnya itu sudah jelas juga. Lalu yang berikutnya untuk menambahkan judul dashboard, yaitu klik saja bagian rename tab dashboard sesuai yang diinginkan, lalu dicentang show dashboard title-nya pada bagian bawah kiri dashboard, lalu ketikkan judul apa yang akan diinginkan. Nah, untuk menambahkan beberapa objeknya, yaitu kita drag saja, sama seperti kita mengdrag atau memindahkan grafik yang pertama tadi, lalu tinggal dipindah-pindahkan saja, ditata rapi, dan jadi seperti itu.